Akan membahas mengenai akuntansi perusahaan manufaktur atau pabrik. Nah, di sini ada perbedaan antara perusahaan dagang dan juga perusahaan manufaktur. Kalau perusahaan dagang bisa dipelajari lagi dari mata kuliah pengantar akuntansi 1. Nah, di sini ada beberapa perbedaan dari segi aktivitas. Perusahaan dagang hanya menjual dan membeli barang dagangan. Sebagai contoh, kalian membeli botol minum, lalu botol minum itulah yang kalian jual kembali. Jadi tanpa merubah bentuk sama sekali, itulah perusahaan dagang. Sedangkan kalau perusahaan manufaktur itu mengolah bahan baku menjadi barang jadi, barulah bisa dijual. Sebagai contoh, kita membeli kain, kain itu kita olah, lalu berubahlah menjadi baju, barulah kita bisa menjual baju tersebut. Sehingga perbedaan yang kedua adalah dari segi persediaannya. Jadi kalau perusahaan dagang, persediaannya hanya satu, yaitu persediaan barang dagangan. Jadi bentuknya sudah jadi dan tidak dirubah dalam bentuk apapun. Sedangkan kalau perusahaan manufaktur, karena kita membuat, misalkan tadi membuat baju, berarti di sini kita akan ada 3 jenis persediaan: bahan baku, barang dalam proses, dan juga barang jadi. Sebagai contoh, untuk membuat baju, bahan bakunya kita membutuhkan kain. Lalu kain itu kita jahit. Nah, selama kita jahit, tentunya itu bukan kain lagi, tapi sudah berbentuk barang lain. Dan kalau belum selesai menjadi baju, itulah barang dalam proses. Sebagai contoh, kain tadi sudah kita jahit tapi belum jadi, itulah barang dalam proses. Atau kadang-kadang juga disebut barang setengah jadi. Lalu kalau sudah menjadi baju, itulah namanya barang jadi. Jadi ada 3 jenis persediaan. Tetapi kalau perusahaan dagang hanya satu jenis persediaan. Nah, dari sinilah perbedaan berikutnya ada laporan laba rugi. Kalau perusahaan dagang ada pendapatan atau penjualan, lalu ada juga harga pokok penjualan, ada juga beban operasional yang terdiri dari beban penjualan dan beban administrasi dan umum. Untuk detailnya kembali lagi bisa dibuka pelajaran mengenai pengantar akuntansi 1. Lalu kalau untuk manufaktur ada tambahan yaitu harga pokok produksi. Nah, di sini dalam harga pokok produksi, disinilah kita akan mengenal proses manufaktur yang namanya ada biaya bahan baku, ada tenaga kerja langsung, dan juga overhead pabrik yang akan kita pelajari. Jadi intinya, kalau harga pokok produksi, ini mencari berapa barang yang berhasil kita produksi pada tahun tersebut. Kalau harga pokok penjualan itu kita mencari berapa banyak persediaan kita yang berhasil kita jual. Jadi yang namanya persediaan, kembali lagi, persediaan itu belum tentu semuanya selesai menjadi barang jadi. Nah, berapa yang selesai, itulah harga pokok produksi. Lalu kita nantinya kalau sudah jadi barang jadi akan kita jual. Belum tentu terjual semua, ada yang belum terjual. Nah, yang terjual, yang berhasil kita jual, itulah harga pokok penjualannya. Nah, berikutnya di sini ada jenis persediaan dalam perusahaan manufaktur. Inilah yang akan kita pelajari. Jadi ada 3 jenis: bahan baku, persediaan dalam proses, dan juga persediaan barang jadi. Kembali lagi contohnya, bahan baku adalah kain. Kainnya tadi diolah, selama dia belum selesai, itulah persediaan barang dalam proses. Kalau sudah selesai dan bisa menjadi baju, itulah persediaan barang jadi. Ini adalah siklusnya. Ya, konsepnya sama, kita membeli bahan terlebih dahulu, lalu kita olah untuk menjadi produk, menjadi barang jadi. Lalu kita simpan di dalam gudang. Lalu kalau sudah terjual ataupun semacamnya, kita akan mencoba memproduksi lagi, maka dari itulah kita membeli lagi dan seterusnya. Nah, sekarang yang paling utama di dalam materi ini adalah kita harus mengetahui harga pokok bahan baku yang dibeli. Barulah kita bisa
menentukan berapa bahan baku yang dipakai. Sebagai contoh, kalau kita beli kain, tidak mungkin dalam satu hari itu langsung kainnya langsung masuk kita produksi semua. Kalau kainnya jumlahnya banyak, tentunya kita beli bahannya lalu kita produksi, tapi ada kain yang belum kita pakai atau belum masuk produksi. Nah, tugas kita yang pertama adalah mencari berapa bahan baku yang dipakai. Nah, kalau sudah kita ketahui berapa bahan baku yang dipakai, barulah kita cari tahu juga biaya tenaga kerja langsung dan juga ada biaya overhead pabrik. Jadi, kalau yang namanya bahan baku, kembali lagi tidak semuanya kita pakai ya, karena biasanya keterbatasan waktu ataupun juga keterbatasan tenaga. Sebagai contoh, kalau perusahaan membeli kain, tentunya dia tidak setiap hari membeli kain. Bisa saja dia membelinya 1 bulan 1 kali. Nah, pada saat hari pertama, tentunya tidak seluruh kain itu masuk produksi. Nah, berarti yang harus kita cari tahu berapa total kain yang masuk produksi. Itulah maksudnya penentuan bahan baku yang kita pakai. Jadi yang harus kita cari bukan bahan bakunya, tapi berapa bahan baku yang dipakai. Yang kedua adalah biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung, tenaga kerja. Nah, sekarang kita akan masuk klasifikasi biaya ya. Kalau perusahaan manufaktur, kita akan mengenal yang namanya biaya produksi. Ini yang tidak ada di perusahaan jasa maupun perusahaan dagang. Karena pada intinya biaya produksi ini biaya yang dikeluarkan untuk mengolah bahan, misalkan kayu, kita olah menjadi meja, yaitu barang jadinya. Nah, untuk mengolah dari kayu menjadi meja tersebut, kita membutuhkan 3 biaya. Itulah biaya produksi. Biaya produksi ini terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Nah, kita masuk yang pertama. Kalau kita buat meja, kita akan butuh kayu. Tapi apakah cuma butuh kayu saja? Kita masih butuh paku untuk membuat meja tersebut. Nah, di sini saya terangkan, kayu itu adalah bahan bakunya. Paku itu adalah bahan penolong. Nah, pengklasifikasian bahan penolong itu biasanya nominalnya kecil dan juga jumlahnya sangat banyak. Sebagai contoh, kalau kita membuat meja, tentunya kita tahu berapa kayu yang dibutuhkan. Tetapi kita tidak akan tahu berapa paku yang kita gunakan, karena biasanya paku tersebut akan kita gunakan banyak. Belum lagi kalau ada paku yang bengkok ataupun yang rusak dan lain sebagainya. Tentunya tidak akan kita hitung. Contoh mudah lagi, kalau kita membeli paku, kita biasanya tidak membeli satuan. Biasanya kita membeli dalam bentuk kilo. Ya, beli paku 1 kilo. Nah, tentunya tidak akan kita hitung berapa jumlah paku dalam 1 kilo. Nah, itulah maksud dari bahan penolong. Jumlahnya banyak dan juga biasanya harganya juga tidak bisa kita ukur satu per satu. Jadi tidak mungkin kita satu paku itu harganya berapa. Nah, karena kita belinya biasanya langsung 1 kilo. Nah, itu adalah contoh bahan. Nah, untuk bahan, biaya bahan baku itu elemennya tersendiri. Tetapi kalau bahan penolong, seperti paku tadi, itu masuk kategori biaya overhead pabrik. Nah, untuk bahan penolong sendiri namanya kadang-kadang bahan penolong, bahan pembantu, atau bahan tidak langsung. Jadi banyak istilah-istilah yang digunakan. Lalu, kalau kita sudah ada kayu dan sudah ada paku, kita akan butuh orang yang mengerjakan, ya, orang yang bekerja di pabrik tersebut. Nah, orang yang bekerja di pabrik tersebut ada 2. Ada yang namanya tenaga kerja langsung, ada yang namanya tenaga kerja tidak langsung. Kita ambil contoh. Orang yang mengerjakan meja tersebut, yang dari kayu diubah jadi meja, tentunya ada orang yang mengerjakan. Nah, itu adalah tenaga kerja langsung. Sedangkan tenaga kerja tidak langsung, kita ambil contoh di dalam pabrik tersebut. Jika di dalam pabrik tersebut, apakah yang bekerja hanya orang yang membuat meja tadi?
Tentunya tidak. Masih ada satpam, masih ada cleaning service, masih ada mandornya, supervisornya, ataupun juga manajer pabriknya. Nah, mereka termasuk kategori tenaga kerja tidak langsung. Kenapa masuk kategori tidak langsung? Karena kita juga tidak bisa mengatakan untuk membuat satu meja berapakah gaji manajer, dan juga untuk membuat satu meja berapakah gaji satpam. Nah, itu kan tidak bisa karena kita tidak bisa mengklasifikasikan biaya seperti itu. Tetapi kalau tenaga kerja langsung kita bisa tahu. Sebagai contoh, untuk membuat satu meja kita harus mengupah orang yang pintar membuat meja tersebut berapa. Jadi berapa upahnya. Nah, itulah biaya tenaga kerja langsung. Jadi maksud dari biaya tenaga kerja langsung ini tadi adalah orang-orang yang mengerjakan barang tersebut secara langsung. Bisa dikatakan dengan mudahnya orang yang memegang bahan baku lalu diubahnya menjadi barang jadi. Sedangkan kalau tenaga kerja tidak langsung, anggap saja istilahnya dia tidak berhubungan langsung dengan barangnya, tidak menyentuh barangnya. Jadi dia bekerja di luar hal tersebut. Nah, lalu yang ketiga ada biaya overhead pabrik. Nah, biaya overhead pabrik tadi sudah kita jelaskan, ada bahan penolong, contohnya paku, ya, atau aksesoris-aksesoris lainnya. Tenaga kerja tidak langsung, contohnya tadi adalah mandor, cleaning service, manager, dan juga ada satpam. Lalu yang komponen biaya overhead yang terakhir adalah BOP lainnya. Nah, sekarang saya ambil contoh di dalam pabrik tersebut. Tidak mungkin hanya ada bahan, tidak mungkin hanya ada orang yang bekerja. Masih ada biaya-biaya lain. Sebagai contoh, kita ada mesin untuk membuat meja tersebut. Apakah mesin itu bisa berjalan dengan sendirinya? Tentunya tidak. Kita masih butuh listrik. Di dalam pabrik ada butuh listrik, butuh air, dan lain sebagainya. Ada bayar asuransi, ada penggunaan asetnya, penyusutannya, dan lain sebagainya. Itu adalah BOP lainnya. Nah, jadi di sini saya terangkan biaya produksi ini adalah biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu barang. Tentunya biaya produksi ini seluruh yang berurusan dengan pabrik. Kembali lagi di mana pabrik tersebut ada bahan baku, ada bahan penolong, dan juga ada orang yang bekerja. Di mana orang yang bekerja tersebut ada yang tenaga kerja langsung, ada tenaga kerja tidak langsung. Dan di pabrik tersebut tentunya masih butuh listrik, butuh air, butuh telepon, butuh sewa gedung, butuh asetnya, mesinnya tentunya akan disusutkan dan lain sebagainya. Itulah masuk ke BOP lainnya. Nah, sekarang sebagai catatan, kita akan mengenal dua istilah biaya. Ada biaya utama, biaya konversi, ya. Kalau biaya utama itu merupakan total dari biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung. Sedangkan kalau biaya konversi itu adalah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik. Nah, sekarang pengumpulan biaya produksi. Tentunya dalam menentukan harga barang, misalkan kalian tidak bisa menjual barang jika kalian tidak tahu berapa harga untuk membuat barang tersebut. Sebagai contoh, kalian mau menjual meja. Tentunya kalian harus tahu dulu untuk membuat meja itu butuh biaya berapa. Barulah kalian bisa tahu berapa kalian harus menjual. Nah, itulah penentuan harga pokoknya. Harga pokok produk jadi. Berarti untuk mengetahui harga pokok produk jadi ini, kita harus mengumpulkan biaya produksi. Di mana biaya produksi ini tadi sudah dijelaskan ada 3, ya. Ada biaya tenaga kerja langsung, ada biaya overhead pabrik. Tapi yang utama itu adalah penentuan berapa bahan baku yang dipakai. Di sini harus digarisbawahi yang dipakai. Jadi bukan bahan baku saja, karena tidak seluruh bahan baku langsung masuk produksi. Sebagai contoh, perusahaan ingin membuat meja, dia membeli kayu yang banyak. Tapi belum tentu seluruh kayu itu langsung masuk bagian produksi. Bisa saja kayunya itu untuk hari ini masuk 5 saja, besoknya masuk lagi 5, besoknya lagi masuk 5, dan lain sebagainya. Berarti kan
dalam satu hari tidak mungkin bahan bakunya langsung diproduksi sekaligus. Nah, biasanya secara bertahap. Nah, maka dari itulah bahan baku di sini maksudnya adalah berapa bahan baku yang dipakai. Karena bahan baku yang dipakai itulah yang akan kita gunakan untuk biaya produksinya. Jadi untuk menghitung biaya produksi. Selanjutnya kita masuk ke pencatatan transaksi perusahaan manufaktur. Nah, ini ada jurnalnya. Yang pertama adalah pembelian bahan baku. Di sini ada dua metode, ada metode fisik, ada metode perpetual. Fisik, ini nama lainnya juga metode periodik. Ini mirip dengan kalau kita belajar perusahaan dagang. Dimana kalau kita beli perusahaan dagang ada metode fisik dan juga ada metode perpetual. Kalau menggunakan metode fisik, ini menggunakan akun pembelian. Tetapi kalau menggunakan metode perpetual, menggunakan akun persediaan. Untuk kreditnya, kalau kita membelinya secara tunai, berarti menggunakan kas. Tetapi kalau kita belum membayar, berarti kita berhutang. Maka dari itulah di sini ada hutang. Di sini maksudnya hutang usaha ya. Jadi hutang usaha atau kas. Di sini juga hutang usaha atau kas. Jadi perusahaan pastinya menggunakan salah satu dari metode ini. Nah, kalau menggunakan metode perpetual, ini akan lebih banyak kalian temui di mata kuliah akuntansi biaya. Nah, sekarang kita lebih fokus ke metode fisik atau metode periodik. Yang kedua, ada pemakaian tenaga kerja langsung. Nah, di sini nama akunnya juga bisa berbeda-beda ya. Kalau kalian melihat beberapa sumber, nama akunnya bisa beda-beda, kembali lagi tergantung dari kebijakan perusahaan. Bisa saja di sini biaya buruh langsung, bisa saja tenaga kerja langsung, bisa juga gaji dan upah tenaga kerja langsung dan lain sebagainya. Jadi banyak. Jadi ini istilahnya membayar gaji. Kalau yang namanya membayar gaji, pada umumnya kan kita membuatnya beban gaji pada kas. Nah, kalau di sini karena ini ada namanya tenaga kerja langsung, berarti harus kita pisahkan. Di sini ada biaya buruh langsung boleh, atau beban tenaga kerja langsung boleh, atau langsung saja gaji dan upah tenaga kerja langsung, atau tenaga kerja langsung saja. Pada hutang jika belum dibayar baru dicatat, atau pada kas jika langsung dibayar. Jadi kesimpulannya, jika kita membayar gaji tenaga kerja langsung, jurnalnya biaya buruh langsung pada kas, itu kalau langsung dibayar. Tetapi kadang-kadang perusahaan mengalokasikannya dahulu. Jadi anggaplah besok gajian, hari ini kita catat dulu untuk penarikannya, karena kita akan menarik di bank, lalu besok baru kita bayar. Berarti pada hutang terlebih dahulu. Jadi biaya buruh langsung pada hutang karena belum dibayar. Besoknya dibayar barulah di jurnal hutang pada kas. Jadi ini tergantung dari situasi apakah hutang atau kas. Kalau langsung dibayar pada kas, kalau belum dibayar berarti pada hutang. Nah, yang ini adalah pemakaian biaya overhead pabrik, di mana biaya overhead pabrik ini ada 3 komponen, yaitu ada bahan pembantu, ada tenaga kerja tidak langsung, dan BOP lainnya. BOP lainnya ini komponennya banyak ya. Pada intinya BOP lainnya ini adalah seluruh biaya yang ada di pabrik kecuali biaya bahan dan juga biaya tenaga kerja. Maka dari itulah di pabrik tentunya biaya yang keluar bukan hanya untuk membeli bahan dan juga bukan hanya untuk membayar gaji. Karena masih banyak komponen-komponen biaya lainnya, yaitu tentunya pasti bayar listrik, air, telepon, perbaikan pabrik dan lain sebagainya. Nah, ini jurnalnya terlihat banyak karena ini bisa saja kebijakan perusahaan menggabungkannya di akhir periode. Tetapi ada juga perusahaan yang mencatatnya setiap tanggal. Jadi misalkan tanggal 1 perusahaan membeli bahan pembantu, berarti jurnalnya adalah biaya bahan pembantu pada utang usaha atau kas. Ya, ini utang usaha. Nah, kalau bayarnya
tunai berarti gunakan kas, tapi kalau bayarnya secara kredit atau dalam kata lain belum dibayar berarti gunakan utang usaha. Tanggal 2, membayar tenaga kerja tidak langsung berarti biaya tenaga kerja tidak langsung pada utang usaha atau kas. Kembali lagi, kalau belum dibayar gunakan utang usaha, kalau sudah dibayar gajinya berarti gunakan kas. Begitu juga dengan listrik, pemeliharaan dan lain sebagainya. Tapi kalau poin yang ini, biaya penyusutan gedung pabrik itu tentunya pasti pada akumulasi penyusutan gedung. Lalu biaya penyusutan peralatan pabrik pada akumulasi penyusutan peralatan. Nah, kembali lagi bisa saja akunnya satu per satu, ya, bisa saja per tanggal dicatatnya atau bisa saja ini terjadi di satu tanggal yang sama. Jadi pada saat tanggal 3 Januari dia langsung beli bahan pembantu, bayar tenaga kerja tidak langsung dan lain sebagainya. Jadi digabungnya menjadi satu. Nah, di sini saya tekankan kalau bahan pembantu itu sudah jelas cuman ada di pabrik, hanya ada di pabrik. Begitu juga tenaga kerja tidak langsung, itu pasti hanya ada di pabrik. Sedangkan kalau listrik, air, dan telepon itu bukan hanya di pabrik. Dalam perusahaan manufaktur biasanya kita kenal ada 3 biaya. Ada biaya yang berhubungan dengan pabrik, ya. Ada yang kedua biaya yang berhubungan dengan penjualan, dan yang ketiga ada biaya yang berhubungan dengan administrasi dan umum. Dimana kalau biaya penjualan dan juga administrasi dan umum itu nanti berhubungan dengan laporan laba rugi. Atau kita anggap saja biaya penjualan itu biasanya yang bagian yang mengurusi penjualan, yaitu biasanya toko. Kalau administrasi dan umum itu biasanya yang ngurusnya adalah bagian kantor. Sedangkan pabrik tentunya letaknya ada di pabrik itu sendiri. Nah, sekarang berarti ada 3 tempat. Ada penjualan atau toko, ada administrasi atau kantor, dan juga ada pabrik. Nah, kita lihat di sini ada biaya listrik, air, dan telepon. Sekarang kalau kita tanya, apakah toko tidak butuh listrik? Apakah kantor tidak butuh listrik? Tentunya mereka butuh listrik semua. Nah, kalau membayar listrik, tentunya kita harus jelas apakah listrik pabrik yang dibayar, ataukah listrik toko atau penjualan, atau listrik kantor atau administrasi tadi. Maka dari itulah beban listrik atau biaya listrik ini bisa saja ke 3 tempat tersebut. Berarti harus jelas. Kalau untuk pabrik berarti harus ditambahkan kata-kata pabriknya. Begitu juga dengan biaya pemeliharaan dan perbaikan pabrik, dan juga ada biaya perlengkapan. Kembali lagi, perlengkapan itu bukan cuma pabrik saja yang butuh. Ada bagian kantor butuh perlengkapan, ada bagian penjualan butuh perlengkapan. Maka dari itulah perlengkapan di sini adalah perlengkapan apa? Makanya harus jelas ini punya pabrik. Jadi kalau kita menjurnal biaya perlengkapan untuk pabrik sekian dan biaya perlengkapan untuk penjualannya sekian. Berarti kita jurnalnya pun harus jelas. Ada biaya perlengkapan pabrik, ada biaya perlengkapan penjualan, ada biaya perlengkapan administrasi. Jadi harus jelas akunnya itu untuk bagian yang mana. Maka dari itulah seluruh BOP lainnya itu harus ada istilah pabriknya agar kita tahu ini punya siapa atau milik siapa. Listriknya ini punya pabrik, pemeliharaan dan perbaikan ini punya pabrik, ini perlengkapan milik pabrik, asuransi punya pabrik, dan penyusutan gedung. Gedung yang mana? Apakah gedung yang penjualan atau kantor atau juga pabrik? Nah, maka dari itulah harus jelas. Ini gedungnya gedung siapa? Makanya di sini ditulis pabrik. Begitu juga dengan peralatan harus jelas pabrik. Jadi intinya kalau BOP lainnya itu harus jelas itu milik siapa. Sedangkan kalau yang lainnya ada bahan pembantu dan tenaga kerja tidak langsung ini tidak ada selain di pabrik. Maka dari itulah tidak perlu ditulis, orang sudah tahu ini pasti letaknya di pabrik. Sedangkan kalau kita hanya tulis biaya listrik, orang tidak akan tahu apakah ini punya pabrik, ataukah ini punya penjualan, ataukah ini punya administrasi dan umum. Maka dari itulah harus jelas. Tadi adalah jurnal-jurnal yang ada di pabrik. Sisanya jurnal-jurnal yang bisa kita temui tentang penjualan ataupun juga tentang administrasi dan umum itu sama saja dengan yang kita pelajari di perusahaan dagang. Jadi pada intinya perusahaan manufaktur tentunya juga ada bagian penjualan dan juga ada bagian administrasi dan umum. Itu sama saja cara mencatatnya dengan yang perusahaan dagang, tidak ada perbedaan.
Nah, sekarang akan kita pelajari karena ini menggunakan metode fisik atau periodik, maka dari itulah akan ada jurnal penyesuaian untuk persediaan-persediaan mereka. Dimana kalau perusahaan dagang ada jurnal penyesuaiannya juga mengenai persediaan pada metode fisik atau periodik. Nah, karena di akuntansi perusahaan manufaktur persediaannya ada 3 jenis, berarti di sini juga ada 3 jurnal mengenai persediaan. Nah, yang jurnal ini digunakan karena selama kita menggunakan bahan baku, selama kita melakukan proses dan barang dalam prosesnya berubah menjadi barang jadi dan lain sebagainya, itu tidak pernah kita catat karena ini menggunakan metode fisik. Kalau kalian mau melihat yang metode perpetual, kembali lagi lihat saja di mata kuliah akuntansi biaya karena di situ lebih mendetail mengenai perpetual. Nah, sekarang karena kita membahas metode periodik, yang pertama, jurnal penyesuaian ini untuk mencatat penyesuaian persediaan bahan baku. Di sini saya tekankan, ini pada poinnya sama ya. Penjelasannya adalah yang pertama kali jurnalnya ini untuk menghapuskan saldo awal. Lalu yang kedua, ini memunculkan saldo akhir. Jadi hapuskan saldo awal, munculkan saldo akhir. Di sini tertulis ikhtisar harga pokok produksi pada persediaan bahan baku. Persediaan bahan bakunya di kredit. Makanya yang namanya persediaan itu posisi awalnya di debit. Jadi kalau mau dihapuskan diletakkan di kredit. Dan nilainya ini adalah nilai dari persediaan awalnya. Sedangkan poin yang kedua, ini nilai yang diambil adalah persediaan akhirnya. Karena penjelasannya adalah memunculkan saldo akhir, berarti seolah-olah persediaannya muncul kembali. Persediaan itu akan bertambah kalau posisinya di debit. Maka dari itulah di sini kalau menghapuskan persediaannya di kredit, kalau memunculkan saldo akhir berarti persediaannya di debit. Dan saya tekankan lagi, ini angka saldo awal, ini angka saldo akhir. Begitu juga dengan jurnal untuk persediaan barang dalam proses, ya. Ikhtisar harga pokok produksi pada persediaan barang dalam proses. Di sini angka yang dipakai adalah saldo awal. Dan yang kedua, persediaan barang dalam proses pada ikhtisar harga pokok produksi. Ini adalah saldo akhir. Begitu juga dengan barang jadi. Ini saldo awal, ini saldo akhir. Dan silakan diperhatikan perbedaannya. Kalau bahan baku, gunakan ikhtisar harga pokok produksi. Begitu juga dengan persediaan dalam proses. Tetapi kalau untuk barang jadi, gunakan ikhtisar laba rugi. Karena ini berbeda ya. Untuk bahan baku dan juga barang dalam proses ini akan masuk laporan yang sama, yaitu laporan beban pokok produksi atau laporan harga pokok produksi. Sedangkan yang mengenai persediaan barang jadi ini akan masuk ke laporan laba rugi. Jadi memang beda alokasinya. Maka dari itulah jurnalnya pun ada perbedaan. Nah, untuk 2 jurnal ini mengenai bahan baku dan barang dalam proses ini pada ikhtisar harga pokok produksi ya. Jadi pada intinya lawannya adalah ikhtisar harga pokok produksi. Boleh digabungkan menjadi 1 jurnal. Jadi tidak harus dibuat terpisah seperti ini, hapuskan saldo awal, munculkan saldo akhir, hapuskan saldo awal, munculkan saldo akhir. Ini boleh digabung karena sama-sama ikhtisar. Sebagai contoh, jurnal yang A sama jurnal yang C ini boleh digabung. Jadi ikhtisar harga pokok produksi pada persediaan bahan baku dan persediaan barang dalam proses. Jadi ada 2 kredit. Sedangkan debitnya hanya 1, yaitu ikhtisar harga pokok produksi. Begitu juga dengan penghapusan saldo dengan memunculkan saldo akhirnya, yaitu persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses pada ikhtisar harga pokok produksi. Nah, itulah tadi mengenai jurnal penyesuaiannya. Kembali lagi, jurnal penyesuaian ini dipakai karena kita menggunakan metode periodik atau fisik, di mana
Metode fisik ini dibutuhkan karena selama kita menggunakan bahan baku dan juga mentransfer dari barang dalam proses ke barang jadi, itu tidak pernah kita catat. Maka dari itulah kita butuh jurnal penyesuaian. Nah, ini juga nanti akan berhubungan ke laporan keuangannya. Nah, di sini saya tekankan kembali, ini jurnal penyesuaian, ini tentang manufaktur saja, ya. Tetapi bukan berarti perusahaan manufaktur jurnal penyesuaiannya cuma ini saja. Karena masih banyak lagi jurnal penyesuaian lainnya. Seperti tentang asuransi dibayar di muka atau pendapatan diterima di muka, atau yang kadang kita kenal ada membayar gaji tetapi mencatat beban gaji tetapi belum dibayar, atau kita kenal jurnalnya beban gaji pada utang gaji, dan juga jurnal-jurnal penyesuaian lainnya. Itu tetap dicatat pada perusahaan manufaktur. Hanya saja tentang persediaan itu ada jurnalnya tersendiri, yaitu tentang menghapuskan saldo awal dan memunculkan saldo akhir. Nah, kembali lagi ini bisa dipelajari kembali tentang perusahaan dagang karena bentuknya mirip, hanya saja di perusahaan manufaktur persediaannya ada 3 jenis. Itu saja bedanya. Tapi pada intinya sama. Hapuskan saldo awal, munculkan saldo akhir. Saldo awal itu yang didapatkan di awal periode, misalkan tanggal 1 Januari. Sedangkan di akhir periode itu tanggal 31 Desember. Dapat dari mana angka di 31 Desember? Biasanya perusahaan melakukan pengecekan fisik terhadap persediaan-persediaannya. Karena sebagai contoh, bahan bakunya tidak pernah dicatat pada saat digunakan. Maka dari itulah dia tidak tahu persediaan bahan bakunya tinggal berapa. Makanya biasanya di akhir periode tanggal 31 Desember diceklah persediaannya tinggal sisa berapa. Nah, sisa berapanya itu adalah saldo akhirnya. Makanya namanya fisik atau periodik, karena harus dicek secara berperiode, bisa 1 bulan 1 kali atau setiap akhir periode. Fisik maksudnya ya dicek fisiknya tinggal sisa berapa. Selanjutnya, kalau sudah jurnal penyesuaian, yang akan kita bahas adalah laporan keuangan perusahaan manufaktur. Nah, ini penjelasannya akan dibuat video tersendiri. Itu saja, sekian dan terima kasih.